Bagaimana dengan kakiku? Tanya Jonathan sembari menghela napas panjang. Kondisi kakimu sudah mulai membaik. Tapi, kamu harus tetap rutin menjalani terapi, ujar Evan, dokter spesialis ortopedi, sahabat baik Jonathan. Hari ini, kenapa bukan Riana yang mengantarmu? Tanya Evan, penasaran dan juga heran. Biasanya Riana selalu setia menemani suaminya itu setiap kali periksa ke rumah sakit. Riana sedang perjalanan bisnis keluar kota, sahut Jonathan. Perjalanan bisnis? Ulang Evan. Iya, setelah aku kecelakaan Riana diangkat jadi sekretaris Tuan Regan, jelas Jonathan lagi. Selama seminggu, sambungnya kemudian. Evan terdiam sejenak, lalu melihat ke arah sahabatnya. Ia seperti mengingat sesuatu. Beberapa bulan lalu, aku tidak sengaja melihat Tuan Regan dan Riana keluar dari ruangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jelas Evan. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ulang Jonathan memastikan. Jonathan membeku. Napasnya tercekat dalam kerongkongan. Matanya menatap Evan dengan sorot tak percaya, seolah tak yakin pada apa yang baru saja didengarnya. Dokter kandungan. Ulang Jonathan lirih, seolah ingin memastikan bahwa telinganya tidak salah menangkap ucapan itu. Jari-jarinya yang tadi santai menggenggam ponsel di pangkuan, kini mencengkeram erat seolah hendak melumat besi yang dingin. Evan mengangguk perlahan, raut wajahnya berubah menjadi kaku. Aku memang tidak bermaksud curiga. Tapi, waktu itu aku sedang mengurus hasil pemeriksaan pasien, lalu tanpa sengaja melihat mereka berjalan keluar bersama dari ruang Dr. Alanda, spesialis kandungan langganan para sosialita di kota ini. Jonathan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Dan kamu yakin itu Riana? Tentu saja aku mengenalnya, Joe. Bahkan aku sempat menyapa mereka. Tapi anehnya, Riana tampak gelisah. Wajahnya pucat. Ia tidak menyapaku balik seperti biasa, hanya mengangguk dan cepat-cepat menarik tangan Tuan Regan menjauh. Jonathan meremas sisi kursi rodanya. Hatinya seperti dihujani peluru-peluru kecurigaan yang tak bisa ia bantah. Ada sesuatu yang tak ia ketahui. Sesuatu yang selama ini mungkin disembunyikan darinya. Beberapa minggu yang lalu aku juga menemukan hasil tes kehamilan di rumah, kata Jonathan. Apa mungkin punya Riana? Ujar Evan. Bukannya kamu mandul dan tidak bisa punya anak? Sejenak Jonathan memejamkan matanya. Ia menggelengkan kepala beberapa kali, mencoba mengenyahkan pikiran yang berkecamuk di dalam sana. Ia tidak mau berpikiran negatif, mungkin saja Riana tengah menemani Regan memeriksa kesehatannya. Namun, kenapa harus di dokter kandungan? Jonathan menggenggam sisi kursi rodanya lebih erat. Jemarinya memutih, menandakan tekanan yang begitu kuat. Sorot matanya menerawang, menembus batas ruang praktik dokter yang kini terasa hampa dan dingin. Iya, aku mandul, gumamnya pelan. Aku mencoba untuk tidak berpikiran buruk. Tapi setelah semua ini rasanya pikiranku tak bisa diam. Evan menunduk, turut merasakan berat yang kini bersarang di hati sahabatnya. Joe, aku tahu ini berat. Tapi kamu juga berhak tahu kebenarannya. Jika ada yang disembunyikan darimu, kamu harus menghadapi itu. Jonathan mengangguk perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Waktu itu, aku pernah menanyakan soal hasil tes kehamilan itu. Tapi, Riana mengatakan itu bukan miliknya. Jelas Jonathan. Apa mungkin memang bukan punya Riana? Tebak Jonathan. Awalnya aku mengira begitu. Tapi, setelah kamu melihat Riana dan Tuan Regan keluar dari ruangan dokter kandungan,
pikiranku mulai terganggu. Sepenuhnya, Jonathan mempercayai Rihanna. Istrinya itu wanita yang baik dan selalu padanya. Rihanna tidak akan mungkin mengkhianatinya. "Joe, aku paham perasaanmu." Evan menepuk pundak sahabatnya itu. "Jujur, aku juga mulai curiga. Selama kamu koma, beberapa kali Tuan Regan memang sempat datang ke rumah sakit. Bahkan aku melihat data administrasi rumah sakit, semua biaya pengobatanmu dibayar oleh Tuan Regan." "Apa?" Regan keluar lebih dulu dari mobil. Langkahnya sigap, penuh wibawa seperti biasa. Ia membuka pintu penumpang dengan gerakan pelan, lalu menunduk sedikit sembari menyodorkan tangan. "Pelan-pelan," ujarnya lembut, sembari menahan kepala Rihanna agar tidak terbentur atap mobil. Sentuhan kecil itu membuat hati Rihanna bergetar. Ia tak bisa menyangkal bahwa Regan selalu punya cara untuk membuatnya merasa dihargai, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele. Saat kedua kakinya menjejak tanah, matanya membulat pelan, terpesona oleh pemandangan di depannya. "Astaga!" gumamnya nyaris tak terdengar. "Ini indah sekali." Tampak di hadapannya sebuah villa megah yang berdiri anggun tak jauh dari bibir pantai. Dindingnya berlapis kaca besar yang memantulkan cahaya senja. Balkon lebar menghadap laut dengan perabot rotan elegan tertata rapi, sementara suara ombak yang memecah karang terdengar merdu di kejauhan. "Selamat datang di villa pantai milikku," ujar Regan sembari tersenyum kecil. "Tempat ini jarang aku datangi. Tapi, hari ini aku ingin membawamu ke sini." Regan menggenggam tangan Rihanna. "Dan mulai hari ini, villa ini jadi milikmu." "Tidak, tidak, aku tidak mau." "Kenapa harus diberikan padaku?" tolak Rihanna menggelengkan kepalanya. Regan tersenyum hangat dan manis. Rihanna memang berbeda, wanita sederhana ini berhasil membuat hatinya tak bisa berpaling. "Anggaplah ini hadiah dariku karena kamu sudah berjuang memberiku gelar ayah." Lalu ia mengusap perut rata wanita itu. Jujur Regan tak sabar menanti kelahiran anaknya. Regan mengangguk ke arah depan, mengajak Rihanna berjalan di jalan setapak yang dikelilingi taman kecil penuh bunga tropis. Angin laut meniup rambut Rihanna, membuat helaian itu menari pelan di wajahnya. "Aku ingin kamu tenang," jawab Regan, akhirnya membuka suara. "Menjauh sejenak dari tekanan, dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu pendam sendiri. Dan mungkin, kita bisa bicara lebih jujur, tanpa gangguan siapapun." Mereka memasuki villa. Aroma kayu jati dan lemon balem menyambut hangat dari dalam. Ruangan itu luas dengan dominasi warna netral dan dihiasi beberapa lukisan pemandangan laut. Sebuah grand piano hitam berdiri anggun di sudut ruangan dan suara debur ombak masih bisa terdengar dari balkon terbuka. Rihanna berjalan pelan menuju jendela, berdiri menatap laut yang membentang luas. "Tempat ini, seperti mimpi," serunya. Regan menghampirinya. Ia berdiri di belakang Rihanna, menjaga jarak, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata. "Aku ingin memberikanmu sedikit ruang untuk bernapas." Rihanna menarik napas panjang, lalu membalikkan tubuhnya. "Mas, jujur aku takut. Takut Jonathan mengetahui semuanya," ujar Rihanna. Regan menatap wanita itu. "Lambat laun semua pasti terungkap, Rihanna. Cepat atau lambat, Jonathan akan mengetahui semuanya. Kamu tidak perlu takut, selama ada aku, kamu akan baik-baik saja." Ia berusaha meyakinkan wanita itu. Rihanna menggigit bibirnya. Ia tahu Regan benar. Kebohongan yang terus ia rawat hanya akan menjadi bom waktu. Namun, tetap saja, hatinya ciut membayangkan wajah Jonathan ketika mengetahui semuanya.
Bisakah aku melewati semuanya, Mas? Aku takut dan belum siap, ungkap Riana. Jonathan orang yang sangat aku cintai. Hatinya pasti akan sangat terluka jika mengetahui, selama ini aku mengkhianati pernikahan kami. Regan meremas dadanya yang terasa berdenyut sakit ketika mendengar ucapan Riana yang mengatakan sangat mencintai Jonathan. Tidakkah wanita itu menghargai dirinya? Apakah sungguh tak ada tempat bagi Regan di hati Riana? Regan mendudukkan tubuh Riana di bibir ranjang. Lalu ia beralih ke arah jendela balkon kamarnya yang langsung menebus fatamorgana keindahan lautan. Apa kamu tidak bisa belajar mencintaiku, Riana? Tanya Regan. Riana terdiam pertanyaan yang sering terlontar dari mulut Regan. Jika boleh jujur, Riana memiliki perasaan yang dalam pada suami keduanya itu. Namun, ia sadar bahwa hubungan mereka adalah ketidakmungkinan. Ia masih berstatus istri Jonathan dan tidak mungkin meninggalkan pria itu apalagi dalam keadaan lumpuh. Sementara Regan adalah pria berkuasa yang memiliki segalanya, akan banyak yang terluka jika mereka memutuskan untuk bersama. Selain itu, Riana tak ingin berpoligami dalam hati sebab ia menikah dengan Regan karena demi menyelamatkan nyawa Jonathan yang kala itu sedang koma. Dengan suara lembut, penuh tekanan, Regan mengulang pertanyaannya, menatap lautan yang luas seolah mencari jawabannya di balik gelombang yang tak pernah lelah menepi. Apa sesulit itu, Riana? Untuk sekadar membuka hatimu meski hanya sedikit saja untukku. Suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi mengandung luka yang dalam. Riana menggenggam ujung spray, mengatupkan bibirnya erat. Sorot matanya kosong, memantulkan keraguan dan kebingungan yang berkelindan dalam benaknya. Ia tahu, keheningannya hanya akan semakin menorehkan luka pada pria di hadapannya. Namun, apa daya, kata-kata terasa buntu di tenggorokannya. Regan perlahan berbalik, menatap wanita yang masih menjadi pusat dari segala pusaran luka dan harapan dalam hidupnya. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapan Riana. Pandangan matanya menusuk, tajam penuh kasih yang menyayat. Aku bukan pria sempurna, aku tahu itu, ucap Regan dengan napas berat. Tapi aku mencintaimu dengan seluruh jiwa dan raga yang aku punya. Dan sejujurnya, aku lelah terus menjadi pilihan kedua, bahkan ketika aku telah memberikan segalanya untukmu. Riana menunduk. Air mata mengambang di pelupuknya. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa perasaannya tak sesederhana itu. Namun, bagaimana menjelaskan kepada seseorang yang hatinya tengah remuk karena cinta yang tak berbalas? Mas. Panggilnya dengan suara lirih. Maaf. Riana hanya mampu menundukkan kepalanya dengan jari-jari yang saling meremas satu sama lain. Aku tidak bisa. Bukan tidak bisa, tetapi Riana menolak karena ia tahu mereka tidak akan pernah mungkin bisa bersama selamanya. Regan lurus sembari menunduk, air mata yang setengah mati ia tahan keluar begitu saja. Dadanya terasa dicabik-cabik oleh ribuan pisau tajam. Regan membeku di tempatnya. Tubuhnya masih berlutut, tetapi hatinya telah jatuh berkeping-keping di lantai, bersama harapan yang remuk dan cinta yang kembali tak berbalas. Ia mengatupkan matanya, membiarkan butir-butir air mata jatuh tanpa suara, mengalir melewati pipi yang selama ini hanya ingin disentuh lembut oleh tangan Riana. Jadi benar, aku hanya seseorang yang kamu pilih untuk menyelamatkan Jonathan. Bisiknya, lirih dan getir. Aku, bukan seseorang yang kamu cintai, Riana. Riana menggigit bibir bawahnya. Tangisnya nyaris pecah. Aku tidak pernah menganggapmu hanya alat, Mas. Mas lebih dari itu. Mas adalah orang baik. Terlalu baik bahkan, sampai aku tidak pantas untuk Mas. Regan tertawa pahit.
Ia bangkit dari posisinya yang berlutut, lalu berdiri membelakangi Riana. Bahunya berguncang perlahan, entah karena amarah yang tak meledak atau luka yang begitu dalam. "Kamu tidak pantas untukku," ulangnya sinis. "Lucu. Padahal selama ini aku merasa akulah yang tak pantas mendapatkanmu. Aku rela menjadi bayangan pria itu, Jonathan, selama kamu bahagia bersamaku. Tapi ternyata, hatimu tetap tak bisa berpaling walau hanya sekejap saja." "Ini bukan tentang tidak berpaling," seru Riana, akhirnya berdiri dengan suara gemetar. "Ini tentang kesetiaan. Aku masih istrinya. Aku tidak bisa menghindarinya, apalagi saat keadaannya seperti ini." Regan menoleh cepat, mata mereka bertemu dalam satu titik penuh bara dan air mata. "Dan aku apa, Riana? Aku ini siapa dalam hidupmu? Lelaki pelarianmu. Sandaran saat kamu lelah mencintai Jonathan." "Mas, jangan berkata seperti itu." Riana melangkah maju, memegangi lengan Regan yang hangat. "Aku tidak pernah menganggapmu serendah itu. Tapi, kamu tidak pernah membiarkanku masuk sepenuhnya ke dalam hatimu." Suara Regan meninggi, menepis pelan tangan Riana. "Kamu selalu berhenti di tengah jalan setiap kali aku mencoba mendekat. Kamu membangun tembok yang tak bisa kutembus, padahal aku di sini, Riana. Selalu ada di sini." Regan menyeka air matanya dengan kasar. Ia berusaha menahan sesak yang terasa hendak meledak di dalam sana. Entah apa salah dan dosanya sehingga selalu gagal dalam percintaan. Padahal Regan tidak pernah percaya akan adanya cinta sejati, tetapi pertemuannya dengan Riana membuat ia menemukan sosok ternyaman untuk dirinya pulang. Namun, rumah itu malah tidak menerimanya dan mengusirnya begitu saja. "Maaf, Mas. Sejak awal Mas sudah tahu, bahwa aku menikah dengan Mas karena demi membayar biaya rumah sakit Jonathan. Seharusnya kita memang tidak bisa bersama." Riana adalah pembohong kelas atas yang rela menusuk dadanya berulang kali dengan kenyataan yang ia hadapi. Ia harus menjauh dari Regan, demi kebahagiaan pria itu. "Baik. Besok Ares akan mengantarmu kembali ke Indonesia. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah anak itu lahir, kita akan bercerai." Setelah berkata, Regan keluar dari kamar sembari membanting pintu dengan keras. Tangis Riana pecah seketika saat suara benturan pintu menggelegar dan menggema di seluruh sudut ruangan. Suara itu seperti palu pemutus segalanya, penghancur harapan, pengunci cinta yang tak sempat tumbuh dan tanda bahwa Regan benar-benar menyerah. Ia terjatuh berlutut di lantai, tubuhnya berguncang hebat oleh isakan yang tak mampu dibendung. Dengan kedua tangan, ia memukul dadanya sendiri, berharap sesak yang mengendap di sana sejak lama bisa tumpah bersama air matanya. Padahal ia dalam keadaan hamil, tidak boleh stres dan harus menjaga pikirannya agar tidak berpengaruh pada bayi yang ada di dalam kandungannya. "Maaf, Mas. Maafkan aku," gumamnya di antara tangis. Namun, suara itu hanya berakhir di dinding, menabrak keheningan yang mencekam dan tak menjawab. Regan telah pergi dan bersama langkahnya yang menjauh, ia membawa serta bagian hati Riana yang paling tulus, bagian yang bahkan tak sempat ia sadari telah ia berikan. "Aku juga akan pergi dari hidup kamu, Mas. Aku tidak mau merusak masa depan kamu. Kamu orang baik, kamu berhak mendapatkan cinta yang setara." Di sisi lain rumah, Regan berdiri kaku di depan jendela besar ruang kerjanya. Ia memandangi hamparan laut yang kini tak lagi terlihat indah. Semuanya tampak kelabu dan mati. Lautan itu tak lagi seperti fata morgana yang menenangkan, melainkan sebentuk jurang sepi yang mencerminkan kekosongan dalam dirinya. Ares masuk tanpa mengetuk.
Wajah asistennya itu menampakkan kekhawatiran, tetapi ia tetap menjaga sikap hormat. Tuan Regan, apakah Anda baik-baik saja? Regan mengerutkan dahi, tidak menjawab. Ia hanya menunduk, jemarinya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Beberapa detik berlalu dalam diam sebelum akhirnya ia berkata lirih, siapkan jet pribadi besok pagi. Aku ingin Riana kembali ke Indonesia. Ares mengangguk pelan. Baik, Tuan. Dan, jangan izinkan siapapun menemuinya malam ini. Termasuk aku. Sambung Regan dengan suara parau. Baik, Tuan. Ares keluar, meninggalkan Regan dalam gelap. Cahaya senja yang tersisa hanya menyinari setengah wajah pria itu, setengah yang tampak kuat, sementara setengah lainnya diliputi bayang luka yang tak bisa ia sembunyikan. Sejenak langkah Ares terhenti, lalu menoleh ke arah kamar sang tuan. Ia menghela napas panjang. Kasihan sekali Anda, Tuan. Padahal Anda sangat mencintai nona muda, tapi cinta Anda tidak terbalas. Semoga suatu saat nanti Anda bisa merasakan kebahagiaan. Malam itu, Riana terdiam di ranjang. Air matanya sudah kering, tetapi dadanya masih sesak. Ia memeluk perutnya yang masih saja rata, padahal usia kandungannya sudah memasuki bulan ketiga. Apakah karena postur tubuhnya kurus dan kecil, hingga membuat kehamilannya tidak terlihat? Menyadari bahwa dalam tubuhnya sedang tumbuh makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa tentang luka dan kerumitan dunia orang dewasa. Maafkan Momi, nak. Kamu harus lahir dalam keadaan seperti ini. Semoga suatu saat kamu mengerti dan paham, mengapa Momi dan Dedi tidak bisa bersatu seperti orang tua lain. Riana berdiri lalu membuka kopernya, ia memasukkan pakaiannya di dalam sana. Air mata berlinang membasahi pipinya yang cantik dan menawan. Namun, ia menyeka dengan kasar seolah marah ketika dirinya yang terlalu cengeng dan suka menangis. Selamat tinggal, Mas Regan. Aku janji, akan menjaga anak kita hingga lahir. Kupastikan dia lahir dengan baik tanpa kekurangan apapun.